Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ya karim. Pendengar yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan mampu untuk mendengarkan program kami Mohima Isya, memperoleh hikmah menunggu azan Isya. Seperti biasa kita akan ditemani oleh Bapak Ustadz Robianto Ibrahim STHI yang alhamdulillah terus beberapa hari ini selalu berhadapan dengan tantangan gerimis hujan. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz tetap hadir di tempat ini. Tadu halo Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah juga para pendengar walaupun gerimis tidak mengurangi semangat untuk mendengarkan acara Mohima Isya. Iya, baik. Padahal Ustadz, dan malam hari ini kita dengan topik mereka-mereka yang peroleh naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Siapakah mereka? Saya persilakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati tahta dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil ini sebuah hal anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada rakyatnya. Kapan pemimpin tidak adil, maka ini juga menjadi musibah bagi rakyatnya. Ya. Dan keadilan itu bukan diukur dari bagaimana rakyat yang menilai, tetapi keadilan itu dilihat dari sisi bagaimana kesamarataan yang dia berikan kepada rakyatnya. Kadang pemimpin sudah adil, tetapi rakyatnya merasa tidak adil. Karena apa? Karena kepentingan pribadinya yang ingin dia layani. Sehingga dia menuduh bahwa pemimpin itu tidak adil. Padahal pemimpin sudah berusaha untuk adil, sudah melayani rakyatnya dengan maksimal, tetapi rakyat itu karena egonya dia menganggap bahwa pemimpin itu tidak adil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pemimpin yang adil adalah salah satu yang memperoleh naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Ini naungan Allah ini diberikan kepada pemimpin yang adil. Naungan dari apa ini Ustaz ya? Pada saat itu di hari kiamat kelak, itu semua tenggelam dengan keringatnya. Karena matahari tinggal sejengkal. Sedangkan matahari saja jauh, bolong-ngolang abuti. Tinggal sejengkal. Sekarang saja jauh sekali udah panas sekali. Apalagi kalau saking panasnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di pinggang, ada yang tenggelam seluruhnya. Yang langsung tak bakar. Karena memang luar biasa, sedangkan masih jauh sekarang dapat rasa panas. Orang Arab saja waktu datang di Gorontalo, apa dia bilang sama saya, Robi, ini di Gorontalo ini Robi, ini matahari sudah rasa 2. Jadi saya bilang, Masya Allah, bos satu ini matahari Syekh. Dia bilang matahari sudah 2 ini. Dia dapat rasa saking panas sekali itu. Padahal masih jauh sekali sekarang. Ini sekarang kalau di hari kiamat itu tinggal sejengkal. Tapi yang tidak akan tenggelam dengan keringatnya 7 golongan ini. Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Jadi naungan Allah masih dalam bentuk sementara masih ketika matahari mau didekatkan dengan kita ya. Jadi kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari kiamat itu sendiri, salah satu ketika matahari akan didekatkan dengan kita. Dan pemimpin itu sebenarnya
memang anugerah. Kalau kita memang orang soleh, baiknya kita memang bertarung dalam kepemimpinan. Iya. Kita harus bertarung turun, Iya. ya. Mau pilih yang mana? Ya, kadang kan kalau sudah malam terakhir biasanya ada serangan fajar, Iya. ya. Habis serangan fajar baru serangan jantung. Iya. Jadi itulah, kalau dia orang soleh, dia berusaha untuk bertarung. Iya. Tapi memang Jangan sampai kepemimpinan ini jatuh kepada orang yang tidak soleh, yang ya. tidak adil ini. Ya, tidak adil, yang tidak soleh. Ya. Ya. Sehingga apa? Aturan-aturan pun yang dia akan tetapkan itu tidak Islami. Ya, kalau dia Islami, dia soleh, bertarunglah. Iya. Dan dia harus memang merubah. Jangan DP niat awal merubah pas Ya, sudah jadi kamar sudah coba oleng Ya, selesai. sedangkan pintu auto tidak mau buka. Ya. Bagaimana apalagi sekarang sudah tahapan-tahapan untuk ke sana Ustaz. Ya. 2024 kita Ya. akan mencari pemimpin yang adil. Namun konsep pemimpin ini tidak hanya pada pemimpin ketika memimpin negara, memimpin kecamatan, memimpin desa, Ya. tapi juga memimpin rumah tangga Ustaz. Iya, mungkin pemimpin yang terkecil itu adalah pemimpin rumah tangga. ya. Kepada istri dan anak-anaknya dia tidak bisa buat adil, bagaimana kepada rakyat, ya. Iya. Jadi diukur saja dulu. Dia jadi pemimpin itu, ya, mohon maaf ya, dia jadi presiden atau jadi gubernur, Iya. ya. Dia misalnya mau bertarung, lihat dulu bagaimana dia bisa adil sama Iya. sama keluarganya atau tidak, Iya. ya, bisa menafkahi keluarganya atau tidak. Tidak. Kalau dia tidak bisa menafkahi, sedangkan yang terkecil saja, kepemimpinan terkecil dia tidak bisa Iya. kerjakan, dia tidak bisa amanah, bagaimana dengan pemimpin yang terbesar, Jadi gubernur atau presiden? iya, suami yang adil itu akan diukur ketika dia memiliki istri lebih dari satu, Ustaz, mungkin begitu. Bukan juga di Kan ini adil, artinya ada 2 orang, 3 orang istri, kemudian dia adil dalam menafkahi istri, atau satu saja sudah cukup. satu itu dia sudah cukup kalau dia betul-betul amanah sama anak-anaknya, sama istrinya. Kadang kan begini, orang berat sebelah. Iya. Kadang walaupun istrinya misalnya cuma satu, Iya. kemudian istrinya sudah baru satu misalnya, Iya. baru kemudian anaknya banyak. Iya. Kadang dia condong kepada anak yang pertama. Iya. Nah, itu tidak adil. Iya. Ya. Itu baru satu istri. Iya. Bagaimana kalau sudah istri 4? Ya, sudah istri 4, jelas akan lebih tidak adil lagi. Iya. Ya. Bahkan Nabi mengatakan apa? Orang yang tidak adil pada istrinya, dia ketika dia poligami, ya, Allah akan bangkitkan dalam keadaan miring. Ya, dibangkitkan dalam keadaan miring. Karena apa? Karena dia mentang-mentang DP istri yang kedua yang lebih muda, DP istri yang ketiga yang lebih muda, dia lebih condong kepada istri yang ketiga, DP istri pertama, istri kedua yang membangun dari nol, dia tinggalkan. Ya, itu. Jadi memang harus seperti itulah. Ya, bukan berarti bahwa kita harus kawin lebih dari satu, artinya ini Ustaz, Iya. untuk menentukan kita adil dengan tidak itu, mungkin kita harus adil kepada anak-anak kita. Iya, tapi begini, sekali lagi ya saya tekankan bahwa poligami itu syariat Islam. Iya. Ya, kalau seorang istri menolak poligami bisa jadi dia kafir. Iya. Makanya bilang saya bukan menolak, tapi saya tidak mampu. Iya. Nah, jadi jangan bilang saya tidak setuju dengan poligami. Iya. Nah, berarti bisa jadi akan kekafiran. Iya. Karena apa? Karena itu syariat Islam. Ya, kita menolak syariat Islam bisa jadi kita kafir. Iya. Nah, bilang saja saya belum mampu. Karena saya tidak mau. Ya, karena saya tidak mau. Iya, saya belum mampu menerima itu. Iya, iya, belum iya, mampu di madu ya, seperti Iya. itu. Kalau misalnya seorang pemimpin kan tidak harus konteks bahwa dia harus menyamaratakan sesuatu tidak adil, itu bukan berarti misalnya nih Ustadz ya, saya memerintahkan anak saya potabia sholat, Iya, iya. saya tidak sholat, sementara saya tidak sholat, apakah itu tidak adil? Itu Tidak adil itu namanya. Tidak adil. Harusnya juga, apalagi orang tua itu harus memberikan contoh ya. kepada anaknya. Jadi ketika dia memberikan memerintahkan kepada anaknya untuk sholat, ya dia juga harus sholat, ya. Memerintahkan untuk puasa, dia juga harus puasa. Masa bagaimana mungkin ini orang tuanya tidak paham sembahyang, baru kemudian dia musuh anak paham sembahyang? Bagus juga itu, ya, perintah, tapi itu seperti lilin, Iya. ya, menerangi orang tapi dirinya hancur. Ya, jadi seperti lilin, dia mengajak orang kepada kebaikan tapi dia sendiri hancur. Iya. Ya, jadi dia bagaikan lilin. Ya, baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin tidak harus Anda sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan, tapi juga keluarga. Ya. Dan untuk itu bagi Anda yang ingin
tanya kepada Ustadz, bergabung di malam hari ini di 085171664994. Mungkin di sekitar kita melihat sendiri bagaimana seorang pemimpin, entah itu kepala desa, entah itu kepala dusun, entah itu camat, entah itu yang lain-lain. Dan Anda melihat sendiri bagaimana seorang pemimpin yang adil harusnya seperti ini. Misalnya di sebuah desa, ketika kepala desanya Anda rasa tidak adil. Karena kenapa? Karena ketika banyak bantuan hanya diberikan kepada keluarga dekatnya. Kemudian untuk yang jauh dari keluarga tidak diberikan bantuan ini. Ini juga tidak akan memperoleh naungan, Ustadz, ya. Oh, jelas. Jadi kalau pimpinan itu dia harus rata. Iya. Ketika dia sudah jadi pemimpin, ya, yang harus dia perhatikan bukan hanya orang yang mendukung dia, yang kontra dengan dia juga dia harus perhatikan. Ya, kadang saya lihat di beberapa tempat, misalnya dia lihat, oh ini bukan DP basis, dia tidak mau aspal itu jalan, karena bukan DP basis. Oh, lewat dulu, proposal lewat dari mana ini? Oh, orang yang tidak pilih Pak kita ini, dia lewat itu proposal. Padahal, tapi kalau saya lihat ada di beberapa provinsi, saya lihat mana justru yang tidak memilih dia itu di situ yang diperhatikan. Jadi supaya apa? Supaya memang yang awalnya dia kontra jadi pro. Jadi pro sama pemimpin itu bagus, ya, karena dia merasa dia merasa bahwa dia itu sudah jadi hak, ya, masyarakat seluruh, bukan lagi para pendukungnya. Seperti itulah gambaran kita sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi jangan egoistis, jangan hanya kepada keluarga kita yang kita perhatikan terus, sementara masih ada orang yang susah, yang tidak tercover, tidak tercover dalam bantuan itu. Kita harus perhatikan bersama, karena jangan sampai itu orang yang tidak adil. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Ittaqul dzulma fa innahu dzulumatin yaumil qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Memang Ustadz, untuk menjadi seorang pemimpin tidak seindah yang kita bayangkan. Tidak seindah ketika kita bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Ketika saya belum kepala desa, saya cita-cita jadi kepala desa. Setelah saya dapat memperoleh kepala desa, tidak seindah yang dibayangkan. Atau mungkin beda pertanyaan ketika kita meninggal, Ustadz. Seorang pemimpin ditanyakan lain dengan kita yang rakyat biasa. Mungkin ada pertanyaan malaikat berbeda pertanyaan. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak hartanya, semakin lama juga hisapnya. Itu pertanyaan semakin saya. lama hisapnya. Jadi kalau rumahnya seperti istana, beda dengan orang yang punya rumah tapi seperti gubuk, beda karena hisapnya ringan, seperti itu. Baik, kita ke penelpon dulu yang sudah ada di line telepon. Assalamualaikum, Mohima Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua dengan siapa Ibu, di mana? Dari Mama Kemal di Perum Permata Kota. Silakan. Silakan Mama Kemal, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau tanya Pak Ustadz, boleh mau bertanya soal utang piutang? Oh iya, silakan. Tidak apa-apa, silakan. Begini Pak Ustadz, seseorang pernah berhutang, terus sudah lama, tapi tidak sengaja dia sudah pelupa Pak Ustadz. Tidak sengaja. Tidak sengaja itu. Terus pas dia mau bayar, yang bersangkutan sudah meninggal. Terus caranya bagaimana Pak Ustadz? Apakah boleh umpama bersedekah terus diniatkan untuk membayar hutang tersebut, atau bagaimana? Mohon petunjuk Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau hutang ini, berbicara tentang hutang itu adalah pembicaraan yang sangat besar. Bayangkan dalam Al-Quran, pembicaraan tentang hutang piutang itu satu halaman, satu ayat, baru kemudian satu halaman baru bicara tentang hutang piutang. Itu tentang hutang piutang. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah orang yang berhutang, tiba-tiba yang memberikan hutang ini
sudah meninggal dunia. Nah, kalau dia sudah meninggal dunia ada dua cara. Cara yang pertama dia bayar kepada keluarganya, keluarga terdekatnya, ahli waris kepada anak-anaknya atau kepada istrinya. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia itu. Dua cara itu. Ya. Dia sebutkan dalam misalnya di uang itu dimasukin dalam envelope, kemudian ditulis nama almarhum, kemudian diberikan ke masjid, atau tidak perlu, cukup dalam hati saja? Bisa dituliskan, bisa juga cukup dalam hati. Ya, ini saya niatkan untuk si fulan yang telah meninggal dunia. Atau cara yang ketiga, nah ada tiga cara ya. Cara yang ketiga, kalau dia besar jumlahnya, masuk dalam anggota kurban. Baru kemudian di dalam anggota kurban itu nama dari almarhum atau almarhumah itu. Kalau jumlahnya jumlah yang besar, ya seperti itu. Oke. Baik, memang masih banyak pertanyaan yang kita akan arahkan ke sana, tapi kita fokus dulu kepada pemimpin yang hadir. Nah, ini terkait dengan hutang ini, Ustadz ya. Ketika seorang pemimpin yang ingin menjadi pemimpin, sebelumnya dia berjanji kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya bahwa saya akan membangun A, B, C, D. Tapi setelah dia jadi pemimpin, tidak ada bangunan itu terjadi. Tidak ada A sampai E, tidak ada. Nah, ini bagaimana, Ustadz? Dan alasannya jelas bahwa memang tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran untuk itu. Ini apakah itu sebuah kesalahan dari pemimpin tersebut, atau si pemimpin ini yang harus menyampaikan kepada masyarakat, saya kepingin bangun ini tapi tidak ada anggaran, dan seterusnya. Jangan sampai menjadi hutang ini seperti, apakah itu menjadi sebuah hutang, Ustaz? Begini ya, kalau saya melihat dari sistem pemerintahan, tidak semuanya itu anggaran itu program nasional. Ada memang program khusus yang memang dialokasikan untuk rakyat. Ya, dialokasikan untuk rakyat, misalnya dana hibah. Nah, itu dana hibah itu yang dia akan bangun sesuai dengan perjanjian dia. Disitulah ada beberapa, dan itu programnya, kesempatan dia menjalankan program itu. Menjalankan program itu. Bahkan ada, saya lihat di beberapa tempat, beberapa kabupaten kota, ya sistemnya bukan bupati yang atur, bukan pemimpin yang atur, tapi dia berikan kepada para alek. Para alek ini alokasi 5M. 5M. Terserah Anda mau buat apa, yang penting program, masukkan SPJ. Ya, seperti itu. Saya lihat gaya pemimpin beda-beda. Jadi ada yang memang fokus program pemimpin yang dia suruh kerjakan sama laksanakan sama alek-alek. Ada yang program alek yang dia bantu. Ini 5M, ente jalankan NTP program. Ini 5M, ente jalankan NTP program. Ini yang disebut dengan aspirasi. Dana aspirasi. Jadi ada yang khusus program pemimpin mutlak, alek hanya mengeksekusi. Ada program yang dia bagi sama alek juga. Dan itu amanah, ya. Tapi kalau alasan tidak ada anggaran, saya tidak yakin kalau tidak ada anggaran. Anggarannya besar, dan anggarannya memang terbagi bagus, terbagi dialokasikan untuk program nasional. Ada juga yang untuk dialokasikan untuk program-program pribadi, ya silakan. Ya, baik, ke penelpon yang telah masuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohima Isya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ini Mohima Isya. Dengan Pak Wardi di Piloliana. Silakan Pak Wardi. Nah, ini tentang pemimpin ya. Sebaik-baik pemimpin itu adalah laki-laki. Banyak kejadian yang perempuan ada yang bisa jadi pemimpin, contohnya Megawati. Nah, bagaimana dengan apakah kita ini boleh memilih wanita sebagai pemimpin, baik itu pemimpin negara dan lain sebagainya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, pemimpin itu memang hukum asal laki-laki. Kenapa laki-laki? Kita harus cari tahu, bukan cuman larangan perempuan sudah selesai. Itu namanya terlalu instan, itu namanya. Jadi kita harus tahu. Pertama, laki-laki itu kalau ada masalah dia diam dan berpikir. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan, masya Allah, kalau ada masalah
Masya Allah, coba lihat dalam rumah tangga, dia jalo DP suami dari dapur ke ruang muka balik ulang ke dapur, dia jalo terus selama 5 hari 3 hari. Ya, itu bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki marah, dia diam dan sambil berpikir cari solusi. Ya, tapi kalau perempuan, subhanallah, ya 3 hari 3 malam sampai 5 hari 5 malam dia ceramah terus DP suami dari dapur ke ruang muka balik lagi. Ya, kalau ada suami yang seperti itu berarti bergaya perempuan. Bajalo terus ya. Lanjut. Jadi sehingga kenapa pemimpin itu yang berhak itu laki-laki. Ya, laki-laki itu walaupun ada masalah yang banyak dia diam. Dan diamnya itu mencari solusi. Yang kedua, kalau laki-laki itu ada masalah, dia tidak langsung memutuskan. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu langsung memutuskan. Makanya hak cerai itu bukan sama perempuan, tapi sama laki-laki. Perempuan bilang 10 kali kita mau cerai ente tidak sah. Tapi kalau laki-laki dia bilang 1 kali barangkat ya, 1 kali langsung ya, kecuali kalau dalam keadaan marah. Ulama berbeda pendapat karena bisa jadi kalau dia marah ya itu adalah ditunggangi oleh syaitan. Ya, sehingga sebagian para ulama mengatakan kadang kalau suami menceraikan dalam keadaan marah ya, berarti itu kadang sebagian para ulama mengatakan tidak sah karena ditunggangi oleh syaitan. Tapi kalau dia dalam keadaan tertawa kemudian saya ceraikan ente, selesai, langsung jatuh talak 1 itu ya. Itulah bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga kalau laki-laki itu memutuskan sesuatu masalah, kalau dia punya masalah dia tidak langsung cepat memutuskan. Dia berpikir panjang, mencari opsi kiri kanan muka belakang, bagaimana dia dapat solusi dulu ya sebelum dia memutuskan. Itu laki-laki dengan perempuan. Sehingga kenapa perempuan itu bukan dilarang ya, tapi alangkah lebih baiknya laki-laki ya. Tapi kalau pemimpin yang disebutkan tadi itu sebenarnya dia bukan pemimpin sebenarnya, dia hanya secara kebetulan dia sebagai pimpinan parpol tertentu, sehingga bisa jadi dia tidak langsung memutuskan, tapi ada anak buahnya yang laki-laki yang memberikan saran aspirasi kepada pimpinan itu, kemudian dia langsung memutuskan seperti itu. Mungkin yang dimaksud dengan pemimpin juga dalam agama kita ya, Ustadz ya, seperti halnya Allah tidak pernah mengutus nabi dan rasul dalam dengan jenis kelamin perempuan. Semuanya betul. Nabi dan rasul itu laki-laki semua. Iya, seperti itu. Karena laki-laki memang kuat bertarung ya. Tapi juga ada, kalau walaupun ada perempuan yang bertarung, kemampuannya terbatas, tidak seperti laki-laki. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih mempersilahkan Anda semua untuk bisa bergabung di line telepon 085171664994. Masih mengenai pemimpin yang adil. Memang ketika kita menjadi seorang pemimpin akan banyak tuntutan. Dan banyak rata-rata mereka menginginkan keadilan. Si A menuntut keinginannya, si B menuntut keinginannya. Nah, apakah ada patron secara Islami atau bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang pemimpin ini yang adil ini, Ustadz ya? Keadilan itu rasa. Dan keadilan itu tidak mesti sama. Kita memberikan uang 100.000 kepada anak SD ya, beda dengan kita memberikan 100.000 kepada anak mahasiswa. Beda ya, walaupun nominalnya sama. Kalau kepada anak SD dapat 100.000 itu seperti dia dapat puluhan juta ya. Tapi kepada anak mahasiswa dia dapat 100.000 ya memang layaknya seperti 100.000. Jadi adil itu adalah tidak mesti dia harus sama, tetapi adil itu bagaimana rasa yang ada pada dirinya itu ya, dia nikmati gitu. Jadi adil itu tidak mesti dia sama. Dan adil itu sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi bukan berarti adil itu harus sama, harus seimbang, harus balance. Ya, itu balance dari sisi kebahagiaan, bukan dari sisi nominal ya. Jadi kalau kita misalnya memberikan seperti saya contohkan tadi, kita berikan 100.000 kepada anak SD dengan 100.000 kepada orang yang mahasiswa ya, atau orang tua, beda rasanya ya. Jadi rasanya beda walaupun nominalnya
100.000. Iya. Ya, jadi seperti itu. Dia diukur itu rasa kebahagiaannya, bukan diukur dari nominal. Iya. Ya, seperti itu. Mungkin ini sama dengan seorang pemimpin, saya nyebutnya imam misalnya dalam sholat ya. Ketika banyak makmum dengan kondisi tertentu, dia harus membaca ayat-ayat pendek atau bagaimana? Iya. Ustaz, Iya. Baca ayat pendek pun kalau dia pada posisi dia lihat di belakang ini ada orang tua. Makanya imam itu biasanya harus noleh ke belakang dulu. Jadi pemimpin juga itu harus begitu. Dia harus lihat ke belakang, bagaimana keadaan rakyat saya. Ya, jangan cuma lihat pejabat-pejabat terus, tapi lihat juga bagaimana rakyat-rakyat saya yang di bawah sana. Itu yang harus dilihat, sehingga dia benar-benar melihat, menoleh ke belakang sampai ke belakang sekali. Seperti itu. Jangan sampai kepanjangan ayatnya dan akhirnya para makmum ini sebuah ini berarti ada lambang ketidakadilan seorang pemimpin ya Ustaz ya. Jadi harus melihat dari sholat juga sebagai contoh. Jadi kita memimpin mungkin keseharian, kalau kita sholat setiap hari, kita akan melihat bagaimana seorang pemimpin yang sejatinya itu ada pada imam ini. Betul. Patronnya sudah ada di sana. Betul. Dan kalau mengukur pemimpin juga itu dilihat bagaimana dia sholat subuhnya. Kalau sholat subuh udah ngetutuluhu, bagaimana mau jadi pemimpin itu? Bagaimana dia mau menguasai dunia, sedangkan pagi saja membuka dunia saja dia belum bangun. Nanti Sombacalek saja pergi di masjid lagi. Setelah pasang baliho, itu semua pergi di masjid. Jadi ini jaga bakal petuhan ini sebenarnya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu contoh seorang pemimpin ini kita bisa lihat dari sholat subuhnya ya Ustadz ya. Kalau dia sering sholat subuh, itu berarti ada ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin. Dan dia memang layak sebagai seorang pemimpin. Makanya saya kalau berkunjung sama pemimpin itu, saya mau berkunjung pada subuh. Kalau saya lihat ke sana payat tali. Jadi memang diukur dari sholat subuhnya. Karena jangan sampai lagi beralasan, "Oi, habis sholat subuh langsung tidur." Padahal memang kita dianjurkan habis sholat subuh itu jangan tidur. Jangan tidur. Baru kemudian kalaupun dia tidur cuma sekedar. Jangan tidur lelap nanti bangun kamar jam 10. Itu luar biasa. Baru cita-cita jadi seorang pemimpin. Ini rakyat sudah menangis di belakang, dia cuman tidak memperhatikan rakyat tersebut. Jadi sering saya dengarkan juga Ustadz kepada beberapa teman, katanya kalau menjadi seorang pemimpin itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apa ini ya Ustadz? Betul. Tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi juga kita harus tahu bahwasanya pemimpin juga itu kita harus usahakan dengan apa? Doa. Karena yang bisa merubah takdir kita doa, bukan doi. Jadi doa. Jadi banyak berdoa. Siapa yang menduga? Kadang ada orang padahal perkiraan saya si fulan yang jadi, tapi tiba-tiba si Alan yang jadi. Berarti itulah takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Jadi yang merubah takdir kita adalah doa. Perbanyaklah berdoa. Kalau ingin jadi pemimpin, berdoa, bersedekah. Tapi bersedekah jangan nanti Sombacalek jadi pemimpin baru bersedekah. Memang bersedekah memang lillahi ta'ala, bukan lillahi tala'a. Memang betul-betul dari awal dia memang betul-betul bersedekah lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi ketika kita bercita-cita menjadi seorang pemimpin, hanya akan ada dua Ustadz. Yang pertama adalah ketika saya jadi seorang pemimpin, berarti memang sudah garis Tuhan itu. Betul. Jadi kalau misalnya saya tidak jadi pemimpin, berarti Tuhan garis. Jadi ada dua, antara Tuhan garis dengan garis Tuhan. Begini, dua-dua garis Tuhan. Tapi yang kedua itu Allah gariskan dia ada tempat yang lain. Jadi Allah garis Allah gariskan di tempat yang lain yang tepat. Berarti pemimpin itu belum tepat buat dia. Bisa jadi kalau jadi pemimpin dia tidak amanah, bisa jadi dia korupsi, bisa jadi dia melakukan semena-mena kepada rakyatnya. Jadi Allah carikan dia tempat yang layak. Jadi seperti atau tunggu
babak selanjutnya. Babak ini mungkin dia belum layak, mungkin babak selanjutnya. Ente disuruh sabar dulu. Gitu. Jadi Allah akan menempatkan dulu ente cocok di sini dulu, bersabar dulu. Apalagi sekarang ada heboh-hebohnya lagi pemimpin-pemimpin ke depan untuk buah lemo, pemimpin ke depan untuk negara Indonesia. Semua butuh kesabaran prosesnya. Nah ini Ustadz ada pertanyaan, ketika seorang pemimpin berarti kan sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Nah ini ketidakpatuhan kita kepada seorang pemimpin, apakah ini sebuah dosa juga Ustadz? Misalnya pemimpin memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kemudian kita tidak melaksanakannya sebagai rakyat, tidak usah aku campur yang begitu. Nah, contoh ini Ustadz di COVID-19 kemarin, si pemerintah menganjurkan untuk kita vaksin. Karena adanya corona nih Ustadz. Kemudian kita rakyat menolak, tidak usah vaksin. Ini apakah ini sebuah dosa atau gimana Ustadz dari sisi? Ya jelas kalau pemimpin itu memerintahkan kita kepada kebaikan, berarti kita menolak kebaikan. Menolak kebaikan. Tidak mungkin pemimpin itu menyiapkan sesuatu tanpa maslahat. Tidak mungkin. Masa pemimpin berniat untuk membunuh rakyatnya? Ini sudah melalui kajian. Semua ulama diundang, semua dokter diundang, semua para pakar diundang. Masa coba masukkan di akal, coba masa jadi pemimpin dan tujuannya untuk membunuh rakyatnya? Coba bagaimana itu coba atau membodohi rakyatnya coba. Siapa lagi yang pilih Pak Diat 5 tahun ke depan? Kalau tujuannya untuk membunuh, baru juga DP Menteri Pendidikan ada di situ. Masa Menteri Pendidikan Bapak bohong-bohong sama DP rakyat? Tidak mungkin lah. Sama siswa-siswanya kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kita harus memang nalar juga, kita harus jalankan. Masa sih seorang pemimpin berbuat buruk kepada rakyatnya, berniat dia jadi pemimpin, kalau saya jadi pemimpin saya akan bunuh seluruh rakyat saya. Kan tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Jadi kan biasa kan orang berpikir, saya tidak mau vaksin, jangan sampai semua mati ini. Cuman secara kebetulan ketika dia divaksin lo dehuto to ajal. Memang waktu tuh majanji pas lo dungka to vaksin. Jadi orang sudah cocok logi. So itu lah ya cokan mereka sipulan karena gara-gara vaksin bailate. Jadi itu kan karena mencocok-cocokkan. Padahal secara kebetulan dia jatuh pas divaksin itu pada saat dia ajal seperti itu. Jadi memang rakyat ini berbeda-beda Ustaz. Kalau kita menjadi seorang pemimpin memang penilaian orang itu beda-beda, tidak semuanya sama. Saya mengambil contoh ketika program pemerintah menganjurkan kita menggunakan LPG karena tidak ada lagi minyak tanah pada saat itu. Semua dianjurkan pakai gas. Akhirnya pada awal-awal itu memang ditolak gas. Tidak ada yang kerawat mau pakai gas. Tiba-tiba mau butuh lah, mau tabakar lah, lain-lain sebagainya. Di media di mana-mana tertulis pokoknya semua mau butuh. Akhirnya sekarang apa? Semua orang mau nyurbuk ke gas. Karena mau apalagi puasa, aku rampas dengan gas. Orang kan simple. Akhirnya kan ini pemerintah menginginkan masyarakatnya ini sejahtera, merata semua. Apa yang dirasakan oleh orang di atas sana bisa dirasakan juga oleh masyarakat bawah. Seperti hanya menggunakan kompor gas cepat, tidak perlu baku tiup. Artinya coba bayangkan kalau kita orang bekasnya panas air di bulan puasa pakai baku tiup, pakai kipas kan. Luar biasa kan ini. Sobat tahan lapar, tahan aus, tiup-tiup lagi. Cuma memang ini program pemerintah dan ini diharapkan kepada kita untuk mematuhi itu. Dan akhirnya kan sekarang orang sudah pada menggunakan yang awalnya ditolak. Yang awalnya ditolak sekarang sudah merasakan kenyamanan bagaimana menggunakan gas itu sendiri. Nah ini juga program-program pemerintah ini mudah-mudahan gas juga tidak hilang. Insya Allah. Karena orang sudah nyerbu ke gas. Jadi baik pendengar yang sama dirahmati Allah, sayang sekali memang perbincangan kita menjadi pemimpin yang adil mungkin kita akan bahas lagi pada besok hari karena banyak lagi pertanyaan saya mengenai hal menjadi pemimpin yang adil ini yang akan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Karena kita semua menginginkan anak putra-putri kita ini
untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin ada doa juga, ya. Doa yang dihaturkan oleh orang tua kepada anaknya supaya menjadi seorang pemimpin. Ada doa-doa seperti itu yang kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan anak saya ini menjadi seorang pemimpin yang adil, insya Allah. Kalau pemimpin itu kan terlalu tinggi, ya minimal pemimpin dalam rumah tangga. Iya, benar. Pemimpin dalam rumah tangga bisa adil, bisa sakinah mawaddah warahmah, ya, bisa kepada anak-anaknya tidak berbuat zalim kepada kepada anak-anak, misalnya anak-anaknya lebih dari satu, dia bisa adil semuanya. Minimal begitulah. Kalau bicara pemimpin gubernur atau presiden sudah terlalu tinggi. Yang biasa-biasa yang pemimpin rumah tangga lah. Ya. Jadi ini menjadi seorang pemimpin harus memberikan contoh juga orang tua kepada anak-anaknya. Misalnya orang tua yang tidak adil, ya pasti anak-anak juga melihat, bagaimana ente memimpin rumah tangga tidak adil, sementara menginginkan kami menjadi sukses menjadi pemimpin, sementara bapak sendiri tidak seperti itu, ya. Dan ya tidak adil lah memimpin rumah tangga. Baik, insyaallah Ustaz, kita akan tutup dengan membacakan surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita sekalian. Pada malam hari ini kita diberikan umur yang alhamdulillah masih bisa mendengarkan tauziah Muhimah Isya pada malam hari ini bersama Bapak Ustadz Robianto Ibrahim STHI. Dan seperti biasa kita akan mulai hingga berakhir pada menjelang azan Isya. Alhamdulillah pula kita sampaikan bahwa Bapak Al-Ustadz Robianto Ibrahim sudah bersama kita pada malam hari ini, dan kita langsung menyapa beliau yang sudah bersama kita. Fadhal Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, tepatnya pada malam Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari, ya. Dan ini sebuah hal yang memang kita harus perhatikan dengan amalan-amalan soleh kita di malam Jumat dan juga di bulan Rajab. Yang berikutnya kita sudah berada pada masih topik yang pertama dari 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ini, ya, namanya pemimpin, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, ya. Jadi semua pemimpin, baik dia pemimpin rumah tangga maupun pemimpin selain dari rumah tangga, ya, di luar dari rumah tangga, namanya pemimpin, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Baik. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang memperoleh naungan Allah ketika di padang mahsyar atau pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Nah Ustadz, bila seorang pemimpin kita rasakan tidak adil, masyarakat merasakan bahwa ini pemimpin yang tidak adil, nah apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat atau oleh kita yang di bawah kepemimpinan daripada pemimpin yang tidak adil ini, Ustaz? Iya. Pertama, kalau pemimpin tidak adil, ya memang kita harus bersabar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mampu untuk menasihati dia, kita nasihati, ya. Jangan justru hanya kita mencela di luar. Ya. Alangkah lebih bagusnya kalau pemimpin begitu, kita harus dekatin, kita harus temui, dan kita harus bicara bagus, ya. Dan namanya juga orang
baik, pasti dia akan condong kepada kebaikan. Mungkin dia lupa karena dia dengan kesibukannya, atau bisa jadi dia berbuat zalim bukan karena dia yang berbuat zalim. Biasanya orang-orang yang di bawah dia atau orang-orang yang dekat dengan dia itu yang berbuat zalim. Kadang-kala demikian. Hal yang berkaitan dengan pemimpin itu dalam masalah-masalah yang begini, ya, dia dekat dengan pemimpin, pemimpinnya zalim. Sebenarnya bukan pemimpin yang zalim, tapi orang-orang yang dekat dengan dia itu yang zalim kepadanya. Ya, orang-orang yang dekat dengan dia itu yang zalim kepadanya. Maka itulah yang perlu kita waspadai, orang-orang yang zalim kepada kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam topik pemimpin yang akan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Anda bisa menggunakan line telepon 085171664994 untuk bisa berdialog dengan Pak Ustadz pada malam hari ini. Ustadz, fenomena sekarang adalah ketika masyarakat ataupun sebagian orang tidak suka dengan pemimpin, maka mereka melakukan orasi ataupun kita sebut dengan unjuk rasa di mana-mana. Nah, ini apakah ini dibolehkan dalam Islam atau bagaimana, Ustaz? Iya, orasi itu dibolehkan selama itu tidak anarkis, dan selama itu tidak dengar. Iya. Kalau kita misalnya, tapi orasi itu terakhir ya, kita harus 4 mata dulu, kita surati, kita mau ketemu. Kalau dia tidak ketemu, kita sudah diskusikan, kita sudah kaji kedua belah pihak, dari dua belah pihak pendapat ya. Kemudian tidak ada titik temu dan kita dalam posisi benar, kita bisa orasi. Itu pun orasi yang adil, yang damai ya. Jangan sampai ada kerusakan. Benar-benar atas nama rakyat, jangan sampai cuma atas nama nasi sebungkus. Ya, atas nama nasi sebungkus, hanya atas nama pihak-pihak tertentu yang memberikan nasi sebungkus ya. Kan kadang demikian ya, atas nama rakyat tapi sebenarnya ada orang yang di belakang. Ada orang yang menunggangi ya. Jadi harus benar-benar dia menyuarakan ini atas nama rakyat ya. Ya, bukan hanya atas nama golongan pribadi tertentu. Nah, itulah yang memang kita harus orang mau menasihati pemimpin itu memang benar-benar harus ikhlas. Ya, ikhlasnya memang kelihatan dia menasihati itu benar-benar karena Allah, sehingga ketika dia mau menyuarakan suatu kebenaran, ya dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar, dan memang tidak ada yang menunggangi dia. Ya, kadang kalau menunggangi seperti itu cuma dikasih nasi satu bungkus sudah coba demo. Ya, lama-lama ya, kemudian dia tidak memperhatikan dampak dari hal itu semua, dan dia tidak mengkaji ya. Yang penting sudah dikasih oleh orang nasi satu bungkus sudah dia turun demo. Nah, ini kekeliruan. Harusnya ketika dia mau menyuarakan, dia kaji dulu dua belah pihak. Maksud pemimpin ini bagaimana? Maksud saya bagaimana? Titik perbedaannya bagaimana? Nah, itu. Dan kalau belum ketemu, kita panggil ketemu supaya jelas kajinya bagaimana. Seperti itu ya. Yang jelas orang demo juga tujuannya untuk rakyat, pemimpin juga tujuannya untuk rakyat. Kadang beda rel ya, beda rel itu kita harus kasih sama itu rel ya, kita samakan itu rel, samakan persepsi maksudnya supaya ketika kita mau menyuarakan kebenaran, benar-benar menyuarakan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik mendengar yang sama dirahmati Allah, bagaimana seorang pemimpin ini untuk melakukan penyampaian kepada seorang pemimpin tidak serta-merta harus langsung melakukan kekerasan atau demonstrasi, kemudian hal-hal yang lain sebagainya. Ini mungkin pernah dicontohkan oleh Nabi Musa dan Harun ketika melakukan protes terhadap Fir'aun. Kata Allah, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha ya. Hendaklah kamu wahai Nabi Musa dan Nabi Fir'aun berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, tujuannya apa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, agar Fir'aun ini bisa mengingat dan takut kepada Allah. Jadi tujuannya apa? Kalau kita menyampaikan dengan lemah lembut ya, tujuannya apa? Supaya dia dengar. Ya, pemimpin kita dengar kepada kita ya, dan tujuannya memang kita untuk menyampaikan, benar-benar menyampaikan kebenaran, kebaikan. Ya, bukan tendensi pribadi yang kita dahulukan sehingga kita atas nama rakyat. Nah, ini yang jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, memang kita mungkin masyarakat tidak punya power, seperti hanya Ustadz katakan bahwa kita hanya rakyat biasa, tidak punya power. Jangan sampai justru kemudian people power, istilahnya seperti itu, kekuatan masyarakat,
kemudian menghujat, membakar sana sini, akhirnya justru merusak, merusak dan justru akan memperkeruh ekonomi kita, memperburuk ekonomi kita. Ya, ini yang jadi masalah. Tujuan kita baik, akhirnya tambah buruk. Karena apa? Karena kita merusak. Karena ekonomi menurun, para turis juga sudah tidak berani datang karena merasa tidak nyaman. Fasilitas negara dihancurkan. Ya, justru malah orang pada ketakutan, tidak berani masuk di daerah tersebut. Nah, inilah yang harus dipikirkan pada saat kita mau demo, kita mau menyuarakan kebenaran. Jangan karena kita mau ngotot-ngototan, sehingga tidak melihat lagi hal-hal seperti ini. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah, demikian pemimpin yang insya Allah kita pun berdoa untuk generasi kita, mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang insya Allah akan membawa nama harum keluarga dan juga bisa terus mengharumkan agama kita insya Allah. Nah, ini Ustadz, kita sudah selesai dengan membahas pemimpin yang insya Allah dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di hari kiamat kelak. Ada 7 golongan Ustadz yang seperti halnya janji Ustadz yang berikutnya Ustadz. Yang kedua adalah rajulun qalbuhu fil masajid, mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya itu bergantung di masjid. Dia maksudnya bukan cuma di masjid, rajulun, orang ini yang memang semata-mata dia ibadah, dia rindu dengan ibadah. Pemuda, masih muda, kemudian dia rajin ibadah. Karena ada orang kan baru pemuda, sudah masih lagi kuat, tapi umur masih belum bau tanah, nanti suatu tua baru kita mau ibadah. Seperti di Kanada itu, teman saya cerita bahwa kalau dia di Kanada itu orang-orang kalau masih muda dia ateis. Tidak ada Tuhan. Nanti kalau dia sudah tua, baru itu sudah dia memeluk agama. Karena dia sudah tahu semua mati ini. Jadi nanti sudah tua baru dia cari agama. Tapi kalau dia masih muda dia ateis. Makanya orang ateis itu rata-rata ciri khasnya mereka itu ketika putus dari pacarnya bunuh diri. Ciri khas orang ateis begitu, karena dia merasa dia tidak ada Tuhan. Selesai. Jadi setiap ada masalah bunuh diri, karena memang mindset mereka memang tidak bertuhan. Seperti itu. Nah, itulah jangan sampai demikian. Nah, 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya bergantung di masjid, hatinya senantiasa bergantung dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pemuda yang sangat indah. Jangan cuman dia mau puasa deui itu ontong teti. Nah, karena dianggap puasa itu simbol tabiah. Dianggap musimnya sholat, seakan-akan puasa ini cuma musimnya sholat. Nah, inilah yang kita harus perhatikan bersama pada saat kita mau ibadah itu. Kita beribadah sama dengan orang yang taat kepada pemimpin tadi. Dia masuk kantor bukan karena takut sama pimpinannya, dia masuk kantor karena takut sama Allah. Jadi mau ada pimpinan tidak ada pimpinan, dia tetap hadir. Karena kan orang kalau ada pimpinannya dia rajin masuk kayak kucing basah. Coba kalau pimpinan keluar, dia keluar, entah kemana perginya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Kita harus nilai bersama, kita harus perhatikan bersama. Kita sebagai pemuda, hendaklah kita senantiasa tumbuh, hati kita bergantung di masjid, senantiasa beribadah kepada Allah, bukan hanya puasa, minimal dalam sehari itu kita, walaupun di tengah kesibukan kita mungkin cari maisha, mencari nafkah untuk istri dan keluarga kita, minimal kita memperhatikan juga orang-orang yang di sekitar kita dengan kita beribadah. Kita di samping kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, kita juga harus juga terus bersemangat dalam beribadah. Pergi ke masjid minimal, walaupun cuma nongkrong di masjid, tapi minimal hati kita terpaut di masjid tersebut. Allahu a'lam bishawab. Inilah merupakan bagaimana Islam mendorong para pemuda, mensupport para pemuda untuk bisa dekat dengan masjid, untuk terus beribadah di dalam masjid, Ustadz. Nah, ini bukan berarti bahwa orang tua yang dekat masjid tidak akan memperoleh naungan Allah. Bukan begitu, bukan. Tapi maksudnya apa? Di
masa mudanya dia sudah ingat ibadah. Ya, kalau sudah tua lebih bagus lagi ya. Tapi kalau lebih mudah, dari mudah saja sudah terukur dia sudah beribadah dengan bagus, apalagi kalau sudah tua. Ya jelas tua lagi lebih lagi karena dia sudah tua. Ya, sedangkan muda dia masih kuat, dia tetap, karena kenapa tuh masa muda itu yang diperhatikan oleh Nabi, yang disebutkan oleh Nabi, karena masa muda itu masa keemasan, ya. Masa masih mampu semuanya. Ya, dia masih mampu beribadah, masih kuat lah. Meruku, mau berdiri lama-lama sholat dia masih kuat. Tapi kalau setua kan berdiri lama-lama semua yang memato ya, semua pusing, semua taruh ya, karena sholatnya sudah terlalu panjang. Nah, kalau misalnya dia mau sholat, kalau dia masih muda kan keemasan, mau berdiri panjang juga dia siap, mau baruku lama juga dia siap, mau sujud lama juga dia siap semuanya. Karena apa? Dia masih energik ya. Tapi kalau setua kan kadang-kadang sudah, kalau mulai rakaat pertama dia dapat rasa ini imam baca ayat panjang, rakaat yang kedua dia sumpah sampai kursi, sumpah duduk di kursi ya ustad ya. Seperti itulah beda antara orang muda dan orang tua. Rasulullah mungkin lebih mencintai pemuda yang beribadah daripada orang tua nih yang beribadah, ustaz ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau apa namanya, dua-dua dicintai. Jadi yang penting dia beribadah. Ya, dia penting ibadah. Tapi kalau yang lebih dicintai itu anak muda. Karena kenapa anak muda? Masih fresh, masih energik. Tapi kalau orang tua kan dia ibadah. Memang so waktu dekat itu ya. DP ondir dulu mulai tupo satu-satu ya. Jadi kurang energik ya seperti itu. Jadi kalau masih sudah tua malah tidak beribadah lagi ya. Itu parah itu ya. Itu parah. So dekat lagi tidak perhatikan, tidak ingat sama Allah ya. Harusnya semakin dia dekat ya, semakin dia dekat dengan ajal, semakin dia harus memperhatikan ibadahnya. Ya, gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu masa sakitmu sebelum masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu ya, seperti itu. Jadi kita perhatikan baik-baik ya, mumpung masih muda ya, masih fresh ya. Jangan itu muda mau perhatikan dipakai di tempat-tempat begadang tengah malam. Coba begadang itu ganti dengan cepat tidur, baru tengah malam sholat ya, berdoa. Kan sama dengan begadang itu. Jadi jam 9, jam 10 cepat tidur, jam 1, jam 2 bangun sholat malam sampai jam 4 kan segar. Ya, coba rubah begitu ya. Insya Allah fresh. Insya Allah fresh ya. Dan itu membuat, coba lihat orang-orang sekarang, ada orang-orang tua yang kuat sekarang. Coba tanya rahasia mereka. Rahasia mereka karena apa? Mereka bangun tengah malam, mereka sholat, mereka wudhu ya, sehingga mereka kuat sampai dengan sekarang kuat ya. Saya tanya kenapa kuat? Bedakan orang-orang tua yang lain, kadang kalau dia sudah tua ya, so totopore, so layu ya. Karena apa? Saya tanya kenapa? Oh ya Ustaz, so habis dikerja ini waktu. Ya, kalau mereka walaupun kerja ya, orang yang tua masih kuat ini, di samping mereka kerja, mereka malam cepat tidur, tapi jam 2, jam 3 mereka menghadap kepada Allah ya, berdoa kepada Allah. Nah, itulah orang tua yang kuat ya, karena di masa keemasan mereka pergunakan dengan ibadah. Bahkan mereka kalau tengah malam itu mereka tidur, dan tengah malam mereka bangun mengingat lagi sama Allah. Pada intinya adalah mumpung masih muda, kita gunakan waktu dengan sebaik. Pergunakanlah energi kita, karena kata Nabi Muhammad SAW apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dipertanyakan 4 hal. Di antaranya apa? An jismihi fima ablah, tentang jasadnya, kemana dia pergunakan potensi jasad yang dia punya selama ini. Jadi potensi kekuatan dia itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi kalau dia pergunakan dengan ibadah, masya Allah, kuatnya dia itu. Biasa kan orang angka barbel kuat ya. Biasa orang kalau pergi ke kalau dia fitness kuat, fitness ke tempat yang jauh kuat, pergi ke Candi Borobudur kuat. Tapi masjid yang berdekat rumah dia tidak kuat. Ya, ini Candi Borobudur bukan akidah dia. Dia bisa datang selfie, hai guys, saya sekarang di candi guys. Ya, tapi kalau datang di masjid yang dekat dengan dia hanya beberapa langkah, dia berat hatinya, berat kakinya. Nah, ada apa dengan seperti ini? Yang harusnya dia
harus memperhatikan bagaimana ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai buat candi Borobudur yang bukan akidahnya dia bertajam ya. Tapi masjid yang dekat dengan dia berat ya. Berat melangkah ke tempat itu. Baik mendengar yang sama dirahmati Allah, pemuda yang dekat dengan masjid akan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan juga bukan berarti bahwa orang yang sudah tua tidak akan memperoleh naungan ya Ustaz ya. Tapi kalau dari muda sudah dibekali terjaga ya. Karena memang tidak ada jaminan kita ini mau sampai tua dengan tidak Ustaz ya. Ya, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Dan tidak ada yang mau dicari ini pertama DP game over itu bagaimana? Atau istilah dalam agama namanya husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik ya. DP game over itu orang mau cari. Walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Jadi akhirat itu yang kita dahulukan. Ya, walal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu akhirat itu kita harus kita harus itu yang paling baik dan paling kekal. Taib. Sudah ada penelpon yang sudah akan bergabung bersama kita malam hari ini Ustaz. Kita angkat dulu penelponnya. Assalamualaikum, Mohima Isa. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Lis di Pentadu Barat pertanyaannya ya. Selamat malam Pak Usra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya begini Pak Usra. Ada teman saya, dia sudah meninggal dunia beberapa minggu yang lalu. Ketika dia dimandikan itu Pak Ustaz, dia memakai gigi palsu. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang menggunakan gigi palsu ini Ustaz ya. Orang yang meninggal pakai gigi palsu. Meninggal gigi palsu. Pertama, kalau kita meninggal itu usahakan yang tak tempel-tempel di badan itu kasih selesai dulu, kasih keluar. Termasuk yang palsu-palsu begitu, rambut palsu, gigi palsu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita menghadap kepada Allah ya. Dan kecuali yang di bagian anggota tubuh yang dalam, kadang kan orang pakai selang, misalnya pakai yang kecil itu di ginjal di mana. Kalau yang begitu pakai platina di buku, pakai platina, itu yang sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau dia di yang masih bisa dijangkau, yang alangkah lebih bagusnya dikeluarkan ya. Alangkah bagusnya dikeluarkan supaya tidak membuat siksa orang yang di dalam kubur itu. Karena kalau tato Ustaz, tato kalau dia mampu untuk menghapusnya dihapus. Kalau dia sudah sadar ya hapus pelan-pelan. Kalau tidak mampu ya sudah tidak usah ya. Tapi banyak istighfar. Tapi alangkah lebih bagusnya dihapus. Tapi cara menghapusnya memang pelan-pelan dan pedis memang. Karena dia Ricky masih ada hidup ini. Hapus pelan-pelan ya. Daripada orang mati baru ada yang jaga ada yang jaga pastrika cerita itu. Jadi mumpung kalau pastrika di dunia kan tak kurang di akhirat ya seperti itu. Makanya kalau kita ingin aman ya, segerakan dikeluarkan ya, kalau mampu dikeluarkan. Kecuali kalau kayak platina segala macam itu, nah, itu kan yang sudah agak berat ya, itu tidak perlu dicabut karena dia di anggota tubuh bagian dalam. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, masih dengan topik kita, kembali ke topik kita, bagaimana seorang pemuda yang akan insyaallah memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan adalah pemuda yang taat beribadah, dekat dengan masjid ya, dan juga adalah pemuda yang mampu mencari jodoh yang juga dekat dengan masjid. Jangan sampai mencari jodoh, karena memang kadangkala kita harus selektif ketika seorang pemuda mencari jodoh. Begini ya, kalau bagaimana mungkin Nabi memberikan kepada kita dua kategori kalau laki-laki. Untuk laki-laki. Jadi perempuan kalau mau cari laki-laki, cari laki-laki yang dua. Kata Nabi apa? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian wahai orang tua wanita, laki-laki yang punya dua tipe, punya agama dan punya akhlak. Itu saja. Itu dua itu. Berarti Nabi memisahkan antara agama dengan akhlak. Karena ada orang yang beragama tapi tidak punya akhlak. Adabu. Ada yang orang adabu tapi tidak punya agama. Jadi dua hal ini yang dikatakan oleh Nabi. Prioritaskan dua itu. Jadi laki-laki yang punya agama dan punya akhlak, maka nikahkanlah dia. Ya, jadi dua itu.
Ya, dua itu yang diperhatikan. Tidak perlu mulia nanti Fortuner yang tak parkir di muka baru itu mau kasih nikah. Iya. Ya, atau kerja di mana. Iya. Ya, itu urusan belakangan. Biar itu. penyiar radio boleh Ustaz. Iya. Halal itu ya. Iya. Jadi seperti itu. Jangan nanti Dema Fortuner DU itu ya, nanti so tak parkir, nanti DP rumah so macam istana. Nikah dengan orang itu mana ya? Iya. Ya, itu kan jadi berarti prioritasnya adalah dunia, bukan agama. Ya. Bahkan kata Allah apa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya, apabila orang yang menikah ini dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak ada apa-apa, maka Allah akan cukupkan. Makanya tidak ada sejarah orang yang setelah menikah itu dia miskin, dia susah. Pasti ada saja orang-orang yang yang akan dibantu oleh Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang orang itu akan ditolong oleh Allah. Di antaranya apa? An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah yang menjaga kehormatannya. Jadi dia akan dibantu oleh Allah. Jadi tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut, dan ini termasuk kriteria kita mencari jodoh yang baik itu yang itu. Ya seperti itu. Jadi jangan terlalu kadang orang karena melihat harta sehingga membuat istrinya disakiti karena apa? Harta. Tapi harta akhirnya kan disakiti, dihina-hina. Pulang anak keluar dari rumah sini karena miskin. Itu ya. Karena melihat dari standar harta. Tapi karena standar agama, susah senang dia bersama, sabar. Ya, karena apa? Standarnya agama. Seperti itu. Atau misalnya juga karena standar ganteng, standar cantik, pas karena ada apa yang cantik, resiko laki-laki lain juga mulia ini perempuan ini karena apa? Standarnya cantik atau standar ganteng. Perempuan lain juga melirik-lirik tipe suami ya, karena standarnya standar dunia. Tapi kalau standar agama sudah mana-mana mana yang penting agama dan akhlak. Itu dua itu saja. Itu untuk ketika perempuan. Sementara untuk perempuan bagaimana? Kalau untuk perempuan, kalau standar perempuan ya kata Nabi Muhammad SAW apa? Fadhfarat bidzatid din taribat syadaka. Ya, cari yang memiliki agama, kamu akan bahagia ya. Tunkahul mar'a di arba'ah. Nikahilah wanita itu karena 4 hal. Tapi Nabi menutup fadhfarat bidzatid din taribat syadaka. Maka dahulukanlah yang agama itu. Kamu akan bahagia. Itu yang diberikan standar oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih seputar seorang ataupun pemuda yang akan memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat kelak. Dan memang ini harusnya yang lebih banyak berperan di masjid ataupun di tempat-tempat ibadah ini. Kita di masjid Ustaz ya, berarti seorang pemuda. Jarang saya melihat pemuda ataupun pemuda yang kalau saya ke masjid itu kadang di imamnya adalah orang yang sudah renta tua, kasihan yang karena tidak ada imam di sana, akhirnya dia yang jadi imam. Tidak ada lagi anak-anak, dengan hanya anak-anak, ibu-ibu, kemudian ada orang tua yang sudah renta yang memimpin. Ini mungkin pemuda di sekitar situ dapat dosa mungkin Ustaz ya, karena jelas apalagi kalau misalnya orang tua tidak mampu. Kemudian mengimami lagi dan DP imam salah-salah. Jadi dapat dosa ini yang anak-anak muda di sini bermain game terus pagi sampai sore, bermain game terus, main HP. Inilah memang harus diperhatikan, dirawat ya. Masjid kita, dan cara merawat masjid itu bukan hanya saja diperindah, tapi juga kualitas imamnya. Kualitas imam. Jadi jangan cuma DP masjid yang gagal. Mbak imam kamar bikin sakit telinga. Rame-rame bangun masjid, kasih mewah masjid. Setelah mewah sudah DP isi tidak ada. DP imam lagi abu-abu. DP imam baca tidak jelas. Baru justru anak muda hanya tertawakan. Tiba baca bagian boyo tiba
kalau nggak bilang boyong, nggak yang jadi imam. Ya, harusnya ente yang tampil. Nah, itu seperti itu. Ya mau bilang bahwa tiba putih boyo sudah tidak sholat di sini kita. Bukan tidak sholat, ente belajar, ente jadi imam di situ. Supaya selesai kan, selesai itu masalah. Jadi jangan cuma tahu kritik kemudian tidak ada solusi. Mengkritik itu harus ada solusi. Solusinya ente yang belajar, ente yang jadi imam di situ. Selesai itu urusan. Anak-anak muda sementara sibuk main kartu, main catur dan seterusnya. Kemudian kalau mendengar azan, dorong tertawa kan ti opa-opa sementara azan ya. Itu. Sementara yang harus azan ini mereka ini yang masih muda ini. Sudah apa dosa tidak gantikan orang tua sama orang tua, kemudian juga menghina ya. Itulah yang perlu harusnya kalau mereka menghina, mereka anggap itu salah. Harus cari solusi dong, bukan menghina. Kalau menghina itu berarti tidak ada solusi. Cuman menertawai itu kan tidak ada, itu bukan solusi. Solusi itu ente belajar, ente jadi imam, ente jadi muadzin. Itu memang solusi. Seperti itu. Dan jangan juga ada anak muda dema puasa itu malah ngomong deh masya bani pula sudah mengulang politik imam karena semua masya bani uti. Jangan sampai demikian, usahakan minimal lah maghrib isya minimal ya. Itu minimal maghrib isya dia bisa isi. Zuhur mungkin bapu karena tidak ada baca kan cuman sir baca dalam hati. Tapi kalau yang maghrib isya usahakan anak muda yang tampil supaya bagus, supaya indah kan didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi ada orang yang lewat musafir yang sholat di situ namanya akhirnya tidak jelas kasihan ya. Bacaannya tidak jelas. Itu yang seperti itu yang memang kita harus perhatikan. Baik, ya pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang kita bahas mengenai pemuda yang insyaallah tetap dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Tapi karena memang pun waktu sudah menunjukkan pukul 7:15, insyaallah di besok masih ada Ustadz ya. Mungkin kita bahas lagi satu poin, dia agak dekat. Tadi kan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya condong ke masjid. Yang kedua apa? Seorang pemuda. Yang ketiga maksudnya seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi agak mirip. Kalau yang satu condong ke masjid, ya, dia gelisah kalau tidak pernah pergi ke masjid dalam sehari. Yang ketiga adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan besok. Jadi pemuda yang condong ke masjid di zaman sekarang ini memang tantangan yang luar biasa Ustaz ya. Karena pekerjaan di mana-mana yang mungkin kalau kita ke masjid itu hanya anak-anak, orang tua, karena pemuda pada kerja semuanya. Tapi kerja bukan berarti tidak pergi ke masjid. Apalagi pimpinan kita orang muslim. Dia mau kasih izin itu. Lalu ini juga jam 12 jam sampai ke jam 1 kemudian tidak kasih izin mau sholat. Lalu seberapa jam juga di masjid. Pasti juga pemimpinnya takut. Karena orang minta izin sholat kalau tidak kasih ini kayak jelas pemimpinnya takut. Lalu juga ini tidak dikasih izin juga ini. Jadi jangankan pemimpin muslim, pemimpin non muslim saja. Saya pernah lihat ada di kantor saya ada pemimpin yang non muslim. Saya waktu sudah azan dia suruh saya untuk pergi, Ustaz pergi ke masjid. Malah dia yang ingatkan. Malah dia ingatkan. Saya bilang sedikit lagi, jangan nanti sedikit lagi. Dia ingatkan itu non muslim saja begitu. Apalagi orang muslim harusnya dia lebih lagi seperti itu. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya kita waktu sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di esok hari masih dengan pemuda yang hatinya yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.